0.016 miligram per mililiter. Respectively itu ya yang berkaitan dengan itu. Ya, baik. Jadi kira-kira ini berapa? Ini kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah KSP ya, hasil kali kelarutan. SP-nya itu berapa? Hasil kali kelarutan. Kemudian kalau yang ini solubilitas itu kelarutan. Yang sering digunakan dengan S kecil ya, kecil begini. Nah, jadi Anda sudah punya pengetahuan KSP dengan solubility ya. Kemudian solubility ini punya satuan, satuannya bisa mol per liter, bisa gram per liter, apa yang berkaitan dengan itu. Misalnya kan S itu satuannya mol per liter ya, mol per liter satuannya, atau gram per liter satuannya juga bisa. Dan yang berkaitan dengan itu, misalnya ini gram per liter, kemudian di sini kebetulan miligram per mililiter juga bisa. Ya, ini miligram per mililiter juga bisa. Nah, satuan ya. Ya tentu nanti angkanya menyesuaikan. Hanya nanti untuk konsep yang dimasukkan ke dalam rumus nanti adalah satuannya harus mol per liter ini. Untuk kelarutan, ya, defaultnya begitu. Untuk KSP sendiri ini karena satuannya berubah-ubah, maka nanti ini adalah tidak punya satuan. Nggak ada satuannya ya. Dimensionless saya kira. Nah, jadi kalau seperti ini nanti ini benar ada soalnya mirip ini ya, hanya beda senyawa, yang satu CH2SO4, yang satu CH2. Kalau CaSO4, jadi di sini pada intinya saya punya larutan ya. Larutan ini kalau kelarutan itu volumenya bebas ya. Yang penting nanti ekuivalen. Nah, ini CaSO4 ya. Di sini ada kalau dimasukkan, nah, ini kristal Ca, kemudian SO4 ya. SO4 ini. Nah, tentu nanti di sini akan ada kristal CaSO4-nya, padatan di bawah, kemudian ini akan terurai menjadi Ca12 ya, dan SO4 2 negatif ya, begini. Nah, ini ternyata kelarutannya ini yang larut ini adalah sebanyak untuk CaSO4 itu 1,1 mg per mililiter. Jadi di sini S-nya sama dengan 1,1 mg per mililiter. Nah, satuannya. Nah, ini cerita real yang terjadi di dalam larutan. Kemudian dari peristiwa yang terjadi di dalam larutan itu, kita akan membawa itu ke dalam bahasa kimia atau bahasa matematika. Ya. Itu yang terjadi. Kemudian kalau kita membahasakan dalam bahasa kimia, ya
berarti padatan ini CaSO4 ini ya, CaSO4 ya. Ini akan terurai ya di dalam larutan. Ini airnya kita tidak kita tuliskan airnya karena sebagaimana kita sampaikan di awal perkuliahan bahwa kalau kita bicara kimia analitik maka atau kimia analisis ini maka pelarut yang digunakan pelarut yang digunakan adalah selalu air ya, selalu air. Jadi air tidak kita tuliskan. Ini CaSO4 ini akan terurai menjadi ion positif berupa Ca. 2 positif ditambah dengan SO4. Ini adalah SO4 2 negatif. Nah, reaksi peruraian ke sana, kemudian setelah waktu tertentu itu akan ada reaksi balik di mana Ca2+ dan SO4 2- yang hasil reaksi tadi akan bergabung menjadi kembali lagi menjadi CaSO4. Dan ini real terjadi dalam larutan ya. Jadi setelah ini pada jumlah tertentu nanti ada yang terjadi ini. Jadi kalau ini reaksinya ke atas tadi, maka ini bisa dibuat reaksi yang ke bawah. Hasilnya adalah Ca2+ ditambah dengan SO4 2 negatif. Jadi ini real yang terjadi di dalam larutan. Nah, dalam soal ini, kasus ini itu yang kalau yang padat ini banyak ya, bisa lebih dari 1 gram. Tapi di sini yang digambarkan yang diperlukan adalah yang larut ke sana. Ya, yang larut. Kalau di dalam teori itu Anda simpulkan dengan S ini ya, kelarutan ya. Kalau ini larut, ini S. Yang larut, maka akan terbentuk Ca2+ ini sebanyak S. Kemudian SO4-nya juga sebanyak S, karena di sini koefisiennya 1, ini SO4 koefisiennya juga 1, sehingga kalau di sini S, di sini juga 1S, ini juga 1S. Tapi nanti kalau koefisiennya beda, misalnya di sini 2, misalnya nanti pada kasus ini, maka ini menjadi 2S. Nah, karena kita sekarang masih di CaSO4, ya kita ikuti dulu ini. Nah, kemudian KSP-nya, ya kalau Anda mau menuliskan ke bawah juga bisa ya. Jadi di sini S-nya, solubility-nya di sini adalah ini ya 1,1 ini. Nah ini 1,1 kali 10 oh 10 pangkat ya. Ya 1,1 kali 10 pangkat 0 ya. Salah tulis ini. Ini saya hapus aja. Enggak bisa dianu ya. Kalau ada penghapusnya. Ya ada ya, sudah itu saja. Ini satuannya miligram per mililiter. Nah, kemudian karena nanti kita harus memasukkan kelarutan itu ke dalam rumusnya yang konsepnya adalah mol per liter, maka kita akan ubah ini menjadi satuan mol per liter. Kita punya ARCA ini berarti nanti untuk ini di ASO4 ini MR-nya berapa sambil kalkulator. Ini
CA itu 40 ya. 40 ditambah S-nya 32 tambah 4 kali O, 16, 48 ya. SO-nya 4, berarti kayaknya sah. 16 kali 4. Eksekusi 136. MR-nya 136. Ya, apa artinya? Ya, kalau Anda bicara konsep MR ini, MR M besar R kecil itu kan massa rumus ya. Massa rumus atau kalau bahasa Inggris molecular mass relative. Ya, kalau atom ini AR, atomic mass relative, massa atom relatif. Kalau ini MR, molecular mass relatif atau massa molekul relatif. Nah, ini maknanya adalah setiap 1 mol ini CaSO4 ini setara dengan 136 gram senyawa tersebut ya. Jadi ini MR-nya 136. MR itu tidak bersatuan, tidak punya satuan, tapi punya pengertian ya. Jadi beda antara satuan dan pengertian. Seperti KSP di sini, KSP kan kalau ditanya apa satuan KSP, kita jawab KSP tidak punya satuan. Tapi tentu dia punya makna. Maknanya apa ya? Maknanya ini satuan ini tergantung dari persamaan reaksinya. Nah, karena satuannya banyak dan unik-unik beda-beda, maka di sini diberi ketentuan KSP tidak punya satuan. Sama dengan MR. Ini karena beda-beda nanti tidak punya satuan ya, tapi konsepnya setiap 1 mol senyawa itu sama dengan sekian gram dari senyawa. Dan satuannya mesti gram untuk setiap molnya. Nah, ini kita jadikan faktor konversi untuk merubah kelarutan di sini ya. Sini S ini kelarutan ya, ini solubilities, tidak perlu saya definisikan lagi. Ini dikalikan. Nah, kalau di dalam kelas biasanya saya pancing mahasiswa ya untuk merubah kelarutan dari gram per liter. Ini satuan sendiri nih. Untuk merubah larutan dari satuan gram per liter ke dalam satuan mol per liter itu dikali atau dibagi. Nah, saya biasanya gitu kalau di kelas ya. Karena ini online ya saya hanya cerita saja. Nah, sebagian mahasiswa pada berpikir ya, kemudian mencoba untuk menjawab. Sebagian menjawab dikali, sebagian menjawab dibagi. Jadi ada 2 pendapat. Pertanyaan saya itu, kalau dari solubility, dari kelarutan yang satuannya gram per liter, diubah menjadi kelarutan yang satuannya mol per liter, di sana diketahui MR atau AR, maka apa yang Anda lakukan? Apakah dikali dengan MR atau dibagi dengan MR? Ya, dikali atau dibagi gitu ya. Mereka berpikir, sebagian menjawab dikali, sebagian menjawab dibagi. Sebagian menjawab tidak tahu, tidak menjawab ya, tidak tahu. Mungkin tahu tapi malu untuk menjawab. Sehingga di dalam kelas ada tiga seperti itu. Ada saya hanya ingin memancing untuk pola berpikir mahasiswa itu seperti apa ya. Toh kalau mahasiswa menjawab salah juga tidak dihukum. Ini memang kultur kita kalau ditanya itu tidak menjawab karena takut salah. Padahal kalau nanti hemat saya, menurut saya kalau mahasiswa itu ditanya kemudian menjawab dan salah, itu dia punya pengalaman menjawab salah. Sehingga nanti kalau suatu saat ditanya, misalnya sekarang ditanya nih,
untuk mengubah kelarutan dari gram per liter menjadi mol per liter, kalau dibagi, dikali Pak, nah, misalnya dikali, ya. Tiba-tiba kok ternyata kok salah atau ternyata kok benar, ternyata salah misalnya. Nah besok kan kalau ditanya lagi, oh saya dulu pernah ditanya hal yang sama, saya salah, waktu itu jawaban saya ini. Nah itu Anda terus bisa ingat ke jawaban yang benar. Jadi itu pengalaman untuk belajar seorang mahasiswa. Jadi kalau salah jangan takut ya, tapi justru salah itu bisa untuk membuat Anda untuk menambahkan ingatan lebih kuat pada ingatan Anda. Nah, kembali ke sini. Nah, ini kelarutan dari CaSO4 1,1 mg per liter diubah ke mol per liter ya. Maka ini tentu ini gram. Nah, kalau ini mili dengan mili, kita bisa cancel dulu satuannya. Jadi ini mili dengan mili, karena satuannya sama itu bisa kita cancel dulu. Ya, bisa kita coret dulu. Kemudian baru kita, sekarang sudah dapat gram per liter. Nah, berarti ada dengan mol per liter, maka gramnya harus hilang. Karena gramnya harus hilang, padahal di sini ada gram ya. Sini ada gram, di sini ada gram. Satuannya mol, satuannya gram. Ini dikali dan dibagi. Jadi kalau tadi ada masalah jawab dikalikan Pak, yang jawab dibagi Pak. Maka jawaban yang benar dikali dan dibagi. Hanya masalahnya dikalikan dikali apa, dibaginya dibagi apa itu. Ini tinggal lihat aja di sini, supaya gramnya ini hilang, maka yang bawah harus gram, yang satuannya harus gram. Supaya apa? Supaya gram di sini bisa dicoret dengan gram di sini. Nah, kalau sini sudah gram, tinggal pindah aja ini 136. 136 gram untuk setiap 1 mol. Sama dengan ini bisa dibaca untuk setiap ya. Untuk setiap 1 mol sama dengan 136 gram. Atau untuk setiap 136 gram CaSO4 itu sama dengan 1 mol. Jadi ini boleh dibolak-balik. Ya kalau baca kalimat ya 1 mol sama dengan 136 gram. Ya. Tapi kalau kita bicara makna, kita bisa dari depan, bisa dari belakang. Di belakang itu contohnya setiap 136 gram sama dengan 1 mol. Boleh. Nah, kembali ke pokok masalah, ini nanti sama dengan ini 1 mol. Ini 1 molnya taruh di atas. Kok bisa nih? Kok bisa nyala sendiri ya? Ini nggak ada ya ini. Biru ini nggak ada. Ini tadi saya mau nulis 1, kok bisa nulis sendiri? Nah, dari sini nanti satuan gram itu bisa di-cancel. Jadi ini di-cancel gramnya, ini bisa di-cancel gramnya. Sehingga satuannya tinggal mol dengan liter. Ya. Saya coba hitung di sini 1,1 dibagi 136 itu 8,1 ini sama dengan 8,1 kali 10 pangkat minus 3. Satuannya apa? Satuannya masih tersisa tinggal mol dengan liter, karena milinya sudah dicoret, gramnya juga sudah dicoret. Jadi otomatis ini satuannya tinggal mol. Pernya di sini bisa, dari sini pun juga bisa. Per liter begini. Tinggal liter. Tapi kalau mau secara matematika itu lebih aman begini. Ya, tapi kalau bentuk-bentuk sini juga boleh ya. Tidak masalah. Nah, kemudian dari sini kita definisikan KSP-nya. KSP ini CA.
12 ini SO4 dua negatif. Nah, ini pangkatnya 1, ini 1, jadi tidak kita tuliskan SP-nya. Nah, dari sini nanti sudah tahu, oh ini CA-nya sama dengan S-nya, ini SO4-nya sama dengan ini. Saya tulis dulu, itu biar nggak lupa, karena saya kalau ngajar sering lupa. 9,1 kali 10 pangkat minus 3. Saya pindah ke papan tulis berikutnya ya. Ini salah nih. Nah, ini sekarang kita punya ke CA 12. Ini sama dengan S tadi ya. Sama dengan 8,1 kali 10 pangkat minus 3. Satuannya mol per liter. Kita juga punya SO4 ya, SO4 2 negatif. Nah, di sini sama dengan S, solubility-nya sama dengan 8,1 kali 10 pangkat minus 3 mol per liter. Nah, sehingga KSP tinggal dimasukkan saja ini KSP. Delapan koma satu kali 10 pangkat minus 3. Ini punyanya CA, kemudian punyanya SO4 juga sama. 8,1 kali 10 pangkat minus 3. Satuannya boleh tidak dituliskan ya, karena KSP itu memang tanpa satuan. Ini dipangkatkan ya. Answer pangkat 2. 6,54, 6,5 saja ya. 54, tapi saya buatkan ke bawah. Ini 10 pangkat minus. Nah, ini. Sampai di sini sudah menjawab pertanyaan untuk yang CA SO4. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Masih nyambung ya? Masih, Pak. Oh ya, ya. Baik, saya lanjutkan kalau begitu. Kemudian yang CAF2 tadi. Saya kembali dulu. Terakhir. Di sini itu 0,16 mg per mililiter, itu dengan cara yang sama ya. CAF2 0,16 ya. Satu di sini 0,016 mg per mililiter. Saya melanjutkan sini. Seperti ini. Sekarang untuk CAF2. CAF2 itu reaksinya, reaksi perureanya ya, pelarutannya nanti ini adalah CA12 ditambah dengan 2F-. Jadi kalau ini kelarutannya adalah S, ini kelarutannya adalah S, maka nanti ini menjadi 2S. Nah, begini. KSP-nya, kalau kita mau membuat definisinya, konstanta of solubility produknya, ini adalah perkalian dari ion produknya, karena di sini ada Ca2+, maka di sini Ca12, kemudian di sini F-. Pangkatnya di sini 1,
ini 2, maka sini pangkatnya 2. Ini ada sedikit kesalahpahaman dari mahasiswa atau mahasiswa salah gitu aja ya. Istilahnya mahasiswa salah dalam mendefinisikan KSP untuk kasus seperti CF2 ini. Jadi mahasiswa itu menjawab, ini saya pakai warna yang lain saja ya. Yang ungu ya, jelas nggak yang ungu? Mudah-mudahan. Jadi ini salah, banyak salah. Mahasiswa itu menjawabnya begini, KSP-nya sama dengan ini CA 12 ini dikali konsentrasinya 2F. Konsentrasi 2F minus kuadrat. Nah, ini salah ini. Salahnya di sini. Nah, ini angka 2 ini salah. Ada mahasiswa yang masih seperti ini menjawabnya. KSP sama CA 12 kali 2F minus pangkat 2. Ya, ini saya ambil dari data-data kakak-kakak angkatan Anda, mahasiswa sebelumnya, ketika kita tanya, nah, biasanya kalau ikut kuliah itu mereka diam. Nggak tahu diamnya itu diam karena jelas, atau diam karena nggak paham, atau diam karena bingung. Tapi singkat ceritanya ketika ujian akhir atau UTS itu, masa menuliskan definisi KSP itu seperti ini. Nah, ini kan salah ini. Nah, karena harusnya adalah F. Karena di sini konsentrasi F minus, bukan konsentrasi 2F. Nanti ini akan terlihat jelas kesalahannya ketika nanti sudah masuk dalam perhitungan. Ya, kalau di sini kan masih teori, ini belum perhitungan. Nah, ini yang salah ya. Sehingga perlu di kelas ini perlu saya sampaikan. Saya sampaikan seperti ini saja, di kelas-kelas ya. Waktu saya mengisi kuliah kimia analisis itu, besok UTS atau UAS itu ditanya masih ada lagi yang salah seperti ini. Karena ini kan hal yang prinsip, kemudian juga tidak susah ya. Artinya kemampuannya serendah apapun tetap akan bisa menjawab dengan benar. Selama si masa itu menggunakan alur logikanya, selama masa itu menggunakan nalar kritisnya. Tapi kalau masa itu hanya menghafal dan tidak tahu jalan ceritanya, ketika nanti ditanya suruh menuliskan definisi KSP, definisi matematik seperti ini, masa tuh mikir apa ya, akhirnya yang muncul dari benaknya si masa itu adalah kayaknya dulu begini deh, nah begini deh, tetapi kemudian angka 2 di sini saya ini ditulis di mana ya, di pangkat apa di dalam? Karena seingat dia ada angka 2 dipakai, akhirnya di mana lah, itu bingung. Itu akibat dari masa itu menghafal ya. Sehingga saya sampaikan kepada mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah-kuliah saya, selalu saya ceritai. Kalau saya ceritai itu pertanyaannya cerita apa gitu ya, bukan tanya siapa ya, bukan tanya siapa tapi cerita apa. Nih ya, jadi ini kemudian selesai sudah untuk yang definisi ini. Nah, sekarang kembali ke yang ini, kelarutannya tadi ya, kelarutan dari ya, nanti ini kalau di ini kan definisinya. Kalau nanti mau disubstitusikan, nah ini substitusikan kan jadi begini. Ini substitusinya adalah S nanti, S kecil ya, solubility. Nah, sini S. Kemudian kalau di sini adalah 2S. Nah, pangkat 2. Nah, kalau nanti
Di sini S ini betul pakai 2. Ya. Kedua, ini juga kesalahan lagi mahasiswa karena rancu dengan yang atas, mahasiswa di sini menjawabnya SP sama dengan S kali ini S pangkat 2. 2-nya nggak ditulis ini. Ya. 2-nya nggak ditulis. Ini di sini letak salahnya. Kok 2-nya nggak ditulis? Sementara di sini malah ditulis 2-nya. Nah, jadi rancu. Ya. Ini akibat ketidakpahaman dari si mahasiswa. Nah, saya harap untuk kelas ini nanti tidak ada yang seperti itu. Ya. Tapi kalau ada yang seperti itu ya gimana ya sudah dijelaskan. Tapi ini saya maklum karena penjelasannya online ya. Jadi kalau online itu survei yang membuktikan, bukan seudon saya, survei yang membuktikan memang apa yang disampaikan oleh si pengajar itu kurang efektif diterima oleh si mahasiswa. Bukan hanya untuk kimia analitik, tapi juga mata pelajaran atau mata kuliah yang lain. Gitu, karena Anda kan saya kan nggak tahu Anda di situ duduk mendengarkan atau melihat layar atau sambil yang lain kan nggak tahu ya. Tapi ya asumsi saya kalau kuliah Anda betul-betul menyimak dengan baik. Kemudian sampai di sini sudah. Nah, tadi di depan soalnya diketahui kelarutannya. Kelarutannya diketahui. Kelarutan. Atau sama dengan S-nya tadi diketahui 0,016 apa tadi ya? Miligram per mililiter ya? Miligram per mililiter. Nah, kebetulan satunya miligram per mililiter. Ini yang diketahui. Kemudian ini CaF2 itu ya tentu nanti kita menghitung MR-nya ya. MR dari CaF2 sama dengan berapa? Saya kembali ke tadi karena saya lupa mencatat. F itu 19, CA-nya itu 40. Berarti kalau CaF2 itu 40 ditambah 2 kalinya 19 sama dengan 78. Ya, saya kembali ke yang ini ya, nanti saya tuliskan. Ambil pensil dulu. Berapa? 78. Ya. 78. Nah, tanpa satuan. Massa rumus atau massa molekul relatif CaF2 ada 78 tanpa satuan. Tapi maknanya apa? Maknanya adalah setiap 1 mol CaF2 itu setara dengan 78 gram. Ya, itu maknanya. Ini menjadi faktor konversi. Saya selalu mengingatkan Anda untuk menggunakan faktor konversi di dalam menjawab permasalahan kimia analisis. Karena pada dasarnya kimia analisis itu hanya mengubah atau mengkonversi dari satu satuan ke satuan yang lain. Tidak upahnya seperti dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari Anda sudah fasih menggunakan faktor konversi, walaupun Anda tidak sadar, tapi mindset Anda itu sudah otomatis demikian. Ya. Contoh yang paling gampang adalah ketika Anda pergi ke warung. Ya. Contoh menggunakan faktor konversi. Anda pergi ke warung itu beli bakso misalnya. Siang-siang ini ngomongin bakso. Nah, jadi lapar ya. Tapi ya enggak apa, ini sekedar contoh saja. Di bakso 1 mangkok misalnya. Di situ 1 mangkok sama dengan
harganya berapa satu mangkok ya? 5.000 misalnya. Satu mangkok sama dengan 5.000. Itu kan faktor konversi. Ya, jadi satu mangkok sama dengan Rp 5.000. Itu faktor konversi. Kemudian kalau Anda beli 4 mangkok, biasanya kan dalam benak kita langsung menjawab 4 kali 5.000, jadinya 20.000. Nah, tapi kalau kita berpikir logik, itu nanti kita akan memikirnya 4 mangkok itu harganya berapa? Ya 4 mangkok kali Rp 5.000 per 1 mangkok. Nah, nanti mangkoknya yang di atas cancel dengan yang di bawah. Nanti jadi sekian rupiah ya. Ini contoh di sini ya. Jadi ini contoh saja ini kalau bakso satu mangkok gini. Nah, atau es krim. Es krim. Siang-siang ngomongin es krim jadi haus nanti. Ya es krim aja. Tadi kan udah bakso ya, sekarang es krim. Es krim ini satu cup es krim misalnya 3.000 misalnya. Rp 3.000. Ini kan faktor konversi. Satu cup Rp 3.000, satu cup es krim. Es krimnya kan bukan foto nih ya, jadi nggak mungkin haus. Kalau mungkin foto nanti ngiler dan haus. Apalagi saat puasa. Nah, ya mari komentar. Biasanya kalau Anda beli 3 cup misalnya, Anda beli 3 cup. Ini beli 3 cup. Nah, Anda kan langsung 3 kali 3.000 ya 3.000. Kalau berpikir logis nanti jadinya ini 3 cup kali 1 cup. Nah ini cupnya karena ini cup, maka cupnya ini ada di bawah. Jadi pertama kita nulisnya adalah cupnya di sini. Ini satu, ini satu. Mengapa begini? Ya meskipun biasanya kan nulis orang di atas dulu yang ditulis. Nah, literal lah, nulis di atas, baru bagi di bawah. Tapi karena ini Anda belajar logika, ini mana yang taruh di atas, mana taruh di bawah, maka Anda bisa seperti ini dulu. Supaya apa? Supaya nanti itu bisa di cancel. Di cancelnya pakai tinta merah ya. Supaya nanti cup di sini dapat di cancel dengan cup yang di sini. Iya. Yang 3.000 ya tinggal naruh di atasnya. Kalau satu sudah di bawah, maka yang lain tentu mau nggak mau harus di atas. Yang di atas nanti di sini Rp 3.000. Nah, otomatis ini kalau dihitung dengan kalkulator nanti 3 kali 3.000 ya 9.000. Satuannya apa? Satuannya cup dengan cup dah hilang, ini tinggal Rp. Ya, Rp-nya kalau di depan ya boleh, kalau mau Rp9.000 juga boleh. Di belakang juga boleh. Di ini. Ini kehidupan sehari-hari Anda. Nah, di kimia ini digunakan, ilmu seperti ini digunakan. Cuma kebanyakan mahasiswa itu tidak menggunakan satuannya, hanya dikali, dibagi, angka dengan angka. Karena dikali, dibagi, angka dengan angka, ya kalau Anda hitung dengan kalkulator, nanti tetap hasilnya juga angka. Tapi kalau satuannya dimasukkan, diinkludkan, ya ditulis dalam mengikuti angka, nanti satuannya akan membingungkan atau tidak betul ya. Contoh seperti ini nanti kan contoh yang salah ya. Contoh yang salah itu. Ini saya berikan contoh yang salah karena memang di dalam kimia banyak yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang mana kalau dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mungkin salah. Tapi di kimia salah. Ini misalnya Anda 1 cup 3.000 kan Anda nggak mungkin ini nanti terus 3 per 3.000. Ini kan ya ini hampir nggak mungkin sih dalam kehidupan sehari-hari. Nggak mungkin karena sini apalagi tulis satuannya ya ini 3-nya 3 cup
Kemudian 3.000 ini 3.000-nya RT setiap 1 cup, 1 cup. Kan nanti cup dengan cup nggak bisa di-cancel ya, nanti jadi cup kuadrat. Ini angka, ini cupnya jadi kuadrat per RT. Ini kan salah. Ini kehidupan sehari-hari, Anda emang tidak melakukan kesalahan, tapi begitu nanti digunakan untuk kimia, masa saya melakukan kesalahan. Itu kan lucu ya, lucu gimana ya? Tapi memang realnya begitu. Maksud saya kalau dalam kehidupan sehari-hari Anda bawa ke kimia, insya Allah sih Anda tidak salah. Anda berada di jalan yang lurus. Tuh, kembali ke mana? Kembali ke pokok masalah ya tadi. Sampai di sini. Nanti ini akan diubah menjadi ini kan miligram per mililiter ya, nanti ini milinya bisa di-cancel begini. Tinggallah gram per liter. Bisa masuk ke papan tulis berikutnya saja ya. Jadi ini copy paste ya, jadi ini jangan dilihat. Kelarutan masih S tadi ya, sama dengan 0,016 gram per liter tadi ya. Dikali apa dibagi? Ya dikali dari bagi. Nah, ini gram, maka Anda ini gramnya di bawah ini. Supaya nanti apa? Bisa di-cancel. Yang mol di atas ini yang ml tadi. Tadi kan 1 mol sama dengan 78 gram tadi. Nah, kalau gram sudah di bawah, molnya di atas ini. Gramnya di bawah kenapa? Karena sudah di atas. Supaya nanti bisa di-cancel. Begini. Ini gramnya bisa di-cancel dengan yang di sini. Hanya ngikuti kalau ini gramnya 78, ini 78, gini. Ya, molnya di atas ini tinggal 1. Sehingga nanti itu satuannya tinggal mol per liter ya. Tinggal kita menghitung, coba saya hitung dengan kalkulator 0,0116 dibagi 78. Eksekusi 2,1 ya, 2,05, tapi ini saya bulatkan menjadi 2,1 kali 10, satuannya mol per liter. Ini satuannya mol per liter. Nah, ini S-nya. Gimana tadi untuk Ca 2 positif, ini sama dengan S, maka ini sama dengan 2,1 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Kalau yang F minusnya tadi adalah 2S. 2S. Maka di sini sama dengan 2 kali 2,1 ya. 2,1 kali 10 min 4. Ini sama dengan 4,2 kali 4. Satuannya apa? Satuannya mol per liter. Ini tinggal dimasukkan dalam KSP. KSP. Ini Ca, ini tadi kan ya 111 ya, ini Ca 12. Kemudian kali ini F minus ya, bukan 2 F min ya. Pangkat 2 sama dengan 2,1 kali 10 minus 4 kali berapa? 2,1 eksponen minus 4
Bentar saya salah. 2,1 eksponennya mana nih? Ini. Nah, minus 4 dikalikan dengan 4,2, eksponennya minus 4. Minus 4. Pangkat 2 ya. 2. Eksekusi. Loh, error. 4,2 eksponen minus 4 kuadrat. Saya kuadratkan dulu. Eksekusi dulu kali 2,1 eksponennya minus 4. Mudah-mudahan hitungnya betul ini. 3,7 kali 10 pangkat minus 11. Ini sama dengan 3,7 kali 10 pangkat minus 11. Tanpa satuan, ya KSP tanpa satuan, tetapi satuan yang dimasukkan dalam solubility dalam larutan haruslah satuan dalam bentuk mol per liter. Ini mol per liter untuk Ca, mol per liter untuk F minusnya konsentrasi. Kelarutannya ini sendiri. Ya. Ini. Pertanyaan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dari jadi mahasiswa. Ada pertanyaan enggak? Belum? Cepat atau terlalu cepat atau sedang-sedang saja saya menyampaikannya. Muhammad Zakaria, mana Muhammad Zakaria? Bisa enggak? Hadir ya. Gimana penyampaiannya, terlalu lambat, terlalu cepat? Sudah pas, Pak. Pas, oh ya. Mbak Najih Fahreza, Najihah Fahreza Fatma, hadir? Mbak Najihah? Hadirkah? Oke, enggak ada respon. Mbak yang lain misalnya Mbak Heti. Heti hadir? Hadir, Pak. Nah, gimana penyampaiannya? Terlalu cepat, terlalu lambat, terlalu apa? Untuk saya terlalu cepat, Pak. Oh, terlalu cepat. Oh, baik. Satu lagi yang laki-laki. Muhammadnya banyak ya. Muhammad Sabto. Ini laki-laki ya, mudah-mudahan. Muhammad Sabto. Saya, Pak. Gimana? Terlalu cepat apa terlalu lambat? Pas, Pak. Pas. Baik. Oke, ya. Baik, ya. Kalau ada yang belum jelas nanti ditanyakan ya, termasuk soalnya. Saya kembali ke presentasi ini. Ya. So, nanti soal-soal yang saya sampaikan ya. Sulit, ada yang mudah, kalau sulit ya saya langsung ada. Tapi biasa gunakan itu dari sulit untuk kuliah, untuk
UTS biasanya soalnya udah bagi saya ya, udah bagi Anda tentang ini bagaimana sekarang kalau dalam larutan itu sudah dalam larutan itu tidak ada ion sebelumnya, atau ion itu memang murni berasal senyawa yang kita larutkan ke dalam air. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kalau di dalam larutan ada ion, dan ion itu akan mengubah kesetimbangan atau akan menggeser kesetimbangan. Kalau pada waktu Anda belajar kimia dasar, ada asas Liga-Telir gitu, kan menggeser kesetimbangan. Ya. Kalau ditambahkan konsentrasi produk, maka akan bergeser ke arah reaktan. Kalau ditambahkan reaktan, akan bergeser ke arah produk. Itu contoh yang menggeser kesetimbangan. Nah, itu juga berlaku pada garam-garam yang sukar larut, berlaku juga pada asam lemah, berlaku juga pada basa lemah. Pergisirannya berlaku juga, karena kasus yang sama. Hanya nanti yang dipakai, tetap yang dipakai konstanta. Kalau asam lemah ya Ka, kalau basa lemah ya Kb, kalau garam sukar larut ya Sp. Kalau hidrolisis ya KH, konstanta hidrolisis. Jadi tergantung dari larutannya itu apa. Kalau buffer apa? Buffer. Nah, sekarang buffer yang dipakai apa ya kalau buffer? Tadi kan ada asam lemah Ka, basa lemah Kb, hidrolisis KH. Kalau buffer apa yang dipakai? K. Ada yang masih ingat? K apa yang dipakai untuk buffer? Sudah belajar buffer toh? Kalau buffer yang dipakai ya buffer itu kan campuran antara masih dipakai kalau terbuat dari basa lemah dan garamnya, maka yang dipakai ya Kb, konstanta ionisasi basa lemah. Jadi semua adalah tentang keseimbangan. Ka, Kb, itu asam lemah, basa lemah, dan buffer masih Ka dan Kb. Tapi begitu julukannya KH, ya KH itu juga hasil dari Ka. Jadi KH sama dengan Kb per Ka. Atau kalau basa, KH sama dengan Kb per Kb. Jadi tetap di asam lemah maupun basa lemah itu yang dipakai adalah Ka atau Kb. Walaupun pada hidrolisis ya. Ya kebetulan hidrolisis sudah diubah ke KH, tapi asalnya adalah Kb water dibagi dengan Ka. K untuk Kb kan sudah tetap harganya 10 pangkat minus 14. Jadi itu yang berlaku ya. Nanti jangan sampai bingung. Karena ini konsep semuanya sama. Konsep yang dulu dengan sekarang dasarnya sama. Kita masih menggunakan K, konstanta keseimbangan. Baik itu Ka, Kb, KH, maupun ini KSP. Nanti setelah ini kita belajar tentang kompleks. Ya, nanti K, ins atau K, form. Prinsipnya sama. Sehingga mohon itu kuasai betul. Ya pelan-pelan tentu saja karena Anda sudah terbiasa menggunakan rumus ya. Sehingga kalau ada soal pasti dalam pikiran Anda mesti rumus dan rumus. Rumusnya gimana? Rumusnya piye gitu. Rumus tentu itu tidak salah sepanjang ingatan Anda ingatan yang nomor wahid ya, ingatan yang jos ya, otaknya encer gitu istilahnya. Daya ingatnya tinggi, tapi bagi yang daya ingat sedang-sedang saja,
DDR ya, daya dorongnya rendah, dan sebagainya, saya menyarankan gunakan logika. Lama Pak, logika, ya memang dengan logika memang sedikit lama, itu betul. Kemudian mengerjakan soal saja dengan soal yang sama, kalau Anda menggunakan rumus, itu cepat. Paling 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, selesai. Kalau menggunakan logika, bisa 5 langkah, bisa 7 langkah, bahkan bisa 10 langkah. Kalau menggunakan logika, karena logika itu sebenarnya logika itu lebih sesuai dengan alur pikir kita. Ya. Algoritma istilahnya kalau di dalam bahasa pemrograman itu. Kalau pemrograman kan ada algoritma pemrograman. Step by step cara menyelesaikan masalah. Nah, masih ingat ya mudah-mudahan waktu di SMA Anda diajari TI, itu algoritma. Nah, kita coba gunakan algoritma itu untuk menyelesaikan masalah di kimia analisis. Baik, cerita saya tentang itu maksud saya adalah supaya Anda jangan menganggap remeh ilmu logika, jangan menganggap remeh step by step, lebih cepat, lebih mengendap, lebih lama, lebih lama stepnya, lebih awet. Saya ingatnya juga kegunaannya pun luas karena nanti kalau di perusahaan Anda dapat menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan logika ya. Contoh saja saya cerita, kalau nanti Anda bekerja di apa ya, yang di sekitar saya itu printing. Contohnya ini ya, ini. Saya punya apa ini air mineral, walaupun bahasa apa ya air mineral. Ini ada tulisannya di sini. Contohnya ini Arbas ya. Ini kan asalnya dari tinta. Ini asal dari tinta, kemudian ditempelkan ke plastik ini ya, plastik. Nah, di dalam ilmu kimia itu ada sesuatu yang apa? Sebentar biar saya juga lihat Anda. Nah, ini tinta yang bagus, tinta ya bukan cinta. Nanti yang baru bangun nanti saya bilang tinta, Anda dengarnya cinta. Tinta yang bagus adalah tinta yang lengketnya kuat. Artinya ya, ada tinta yang nempel digosok-gosok langsung hilang. Itu tinta yang kurang bagus. Tinta yang bagus, tinta yang nempelnya kuat. Di pabriknya sana, itu dia akan mencari yang lengketnya kuat. Tetapi kan di sini cara menempelkan tinta ke dalam plastik itu adalah menggunakan alat. Ya, alatnya kalau di perusahaan printing itu gravur ya. Perusahaan gravur itu adalah silinder yang kemudian silinder seperti ini ya. Jadi tapi silindernya ini diberi gambar, ditulisi Arbas itu di sini. Arbas kemudian dimasukkan tinta, kemudian tinta silinder ini apa ya, digulingkan di sini sehingga yang tadinya tinta itu ada pada silinder nanti nempel di sini. Nih, dengan sangat cepat di prosesnya karena proses. Nah, ada 2 problem ya. Yang pertama, kalau tintanya itu sangat kuat nempel di daya kerekatnya kuat, pasti nempel di plastik juga kuat, nempel di silinder juga kuat. Nah, oleh karena itu problemnya sering karena terlalu kuat nempel, maka ketika menggunakan tinta menggunakan silinder, maka ini tidak nempel di sini, sangat kuat. Nah, problemnya muncul ketika ini sudah selesai nyetak, maka silinder ini akan dibersihkan. Bersihkannya dengan apa? Nah, inilah yang jadi sumber
masalah ya. Ya sumber masalah itu juga peluang bagi Anda. Bagi si pengguna kemasan, tinta yang kuat itu bagus. Tapi bagi operator yang menggunakan silinder, itu tinta yang terlalu kuat itu bermasalah bagi dia karena dia sebelum ini disimpan dia harus mengikat ya, menggosok ini supaya bersih dari tinta. Nah kalau tintanya kuat kan menggosoknya harus bukan sudah harus kuat. Bahkan kalau terlambat sebentar ya, karena kan dari mesin kemudian dibongkar kan butuh waktu kan. Ketika butuh waktu itu kadang 5 menit, kadang 10 menit, nah, tintanya sudah lanjut kering di sini. Nah, karena kering maka tinta susah dihilangkan. Itu kan problemnya. Jadi bagi si satu bagus, bagi si ini musibah, musibah. Karena dia harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk membersihkannya. Nah, Anda sebagai orang kimia diminta untuk menyelesaikan solusi ini, Mas. Gimana satu membersihkan tinta di silinder itu sekali gosok langsung bersih, misalnya. Nah, ya kan mintanya operator kan begitu. Atau saya butuh alat mencuci yang daya cucinya itu 10 kali tangan, kayak apa? Iklan deterjen itu ya. Nah, di sini Anda kan merunut masalahnya. Kalau daya rekat itu tentu hubungannya dengan dua hal. Yang pertama, adhesi dan kohesi. Anda masih ingat ya, waktu SMP atau SD, Anda ingat adhesi dan kohesi. Adhesi itu benda yang berbeda itu mudah rekat ya. Kalau kohesi itu lebih nempel ke sesamanya. Itu ada dua hal, adhesi kohesi, atau kalau di kimia itu nanti hubungannya dengan polar dan non polar. Nah, Anda pakai dua itu saja nanti Anda sudah dapat menemukan formula yang cepat bagaimana membersihkan tinta yang menempel pada silinder. Nah, tentu nanti senyawanya banyak, bisa alkohol, bisa mungkin etanol, bisa heksan atau IPA, isopropil alkohol dan sebagainya. Kemudian bisa juga dipadu dengan senyawa anorganik yang lain, misalnya asam klorida atau asam sulfat atau asam nitrat, tapi tentu Anda harus tahu karakter dari masing-masing senyawa ini. Ini kan tidak dipelajari di kuliah. Anda kuliah belajar analisis, belajar organik, belajar kimia fisik, belajar kimia dasar, dan sebagainya. Tapi problem di pabrik kan seperti itu. Nah, kalau Anda tidak mengasah kejelian Anda dalam menghadapi problem, nanti tidak bisa merunut satu demi satu, sehingga ketika Anda ditanya mungkin ya mungkin kalau 1 bulan 2 bulan pertama pengetahuan Anda menurut Anda kalah dengan operator yang lama di pabrik, yang bayangkan operator di sana sudah 15 tahun 40 tahun itu kan sudah mendarah daging ya, apalagi tiap hari-hari itu. Kemudian dia pengalaman kemarin dengan alkohol kurang bersih, terus kemudian dia coba lagi etanol, atau dia coba lagi dengan propil alkohol, atau besok lagi coba dengan heksan dan sebagainya. Itu kan banyak coba sehingga mereka mungkin bisa karena biasa. Tapi kalau Anda diminta kan Anda mesti basicnya teori dulu. Teorinya begini baru nanti Anda mencoba dengan pelarut yang dimodifikasi. Itu contoh. Ya. Sehingga daya analisis, daya kritis itu lebih diutamakan karena itu jangka panjang akan bermanfaat bagi Anda. Itu baru dari sisi tinta ya. Kalau contoh kasus lagi, misalnya apa ya, stiker. Stiker tahu ya, stiker itu kata label itu. Stiker itu yang bagus kan sebelum dipakai dia nggak lengket, tapi begitu dipakai ditempelkan ke benda lain, maka lengketnya luar biasa. Nah itu tidak mudah, ya. Karena kalau formulanya nggak bagus, nanti di stikernya susah dilepas, begitu ditempelkan mudah dilepas. Nah kan jadi nggak apa ya, nggak sesuai. Apakah kita maunya namanya label itu ya
pada bodi bahan itu mudah dilepas, ketika dipakai nempel banget. Nah itu kan juga pakai ilmu juga, ya. Tidak sembarang, karena kalau itu terkaitnya dengan karena kan lemnya sama, kemudian variabel pembedanya adalah benda yang dilengketkan. Ya kalau gampangannya stiker tempelkan pada kayu, pada besi atau pada kaca atau pada plastik sekalipun, misalnya plastik plastik apa ya? Sebenarnya adanya kaca ini. Nah, ini kaca. Tapi kan ada botol yang ini plastik ya, ini stiker. Nah, stiker yang bagus ini kan bukan stiker dicetak kemudian dilem pakai tangan kan bukan. Ini pasti tadinya adalah berupa label, ya, kertas label dicetak di lembaran besar, kemudian ini sebelumnya nempel pada bahan sebelumnya. Bahan sebelumnya itu biasanya juga kertas. Bentar. Oh. Nah, biasanya sama di mana tadi ya? Plastik ya. Nah, plastik. Kertas yang dilapisi plastik. Kalau label itu contohnya mana sih label? Nah, ini contoh kertas label, ini kertas label ya. Ini label yang polos tapi. Nah, ini kalau dilepas kan dalamnya kertas yang dilapisi plastik di dalamnya ini. Lepas, kemudian ditempelkan di botol. Nah, botolnya itu ada yang kaca, ada yang plastik. Nah, kalau plastik nanti sama-sama plastik, ini juga plastik, ini juga plastik. Tapi yang diinginkan adalah plastik yang ketika nempel di plastik ini tidak lengket, ketika nempel di sini plastiknya lengket. Nah, padahal lemnya sama, itu kan susah itu. Ya, maka nanti Anda dibedakan faktor plastiknya. Di plastik itu ada yang plastik itu kan molekul besar ya, makromolekul. Itu ada yang ujungnya, jadi plastik itu polimer panjang, kemudian ada yang linear molekulnya, linear itu tidak bercabang, ada juga yang plastik itu dibuat bercabang. Nah, kemudian yang mempengaruhi kalau Anda mau main polaritas, tentu Anda di samping adhesi kohesi tadi ya, kalau lem jelas itu adalah adhesi lebih besar daripada kohesi, karena nanti lem itu dengan benda lain, bukan lem dengan lem. Jadi adhesi kohesi sudah pasti Anda pilih adhesi, tapi kemudian polar dan polarnya yang dimainkan. Nah, itu nanti jenis plastiknya mau yang linear atau yang bercabang, kemudian cabangnya itu yang bisa dimainkan, mau yang ujungnya polar atau mau yang ujungnya non polar. Nanti tergantung dari sifat lemnya. Nah, kira-kira itu nanti arahnya kalau Anda ingin menyelesaikan masalah. Jadi itu memang sekarang ilmu yang Anda pelajari lebih banyak ilmu basic, ilmu dasar, yang barangkali Anda belum tahu nanti gunanya untuk apa. Ya. Toh nanti Anda lulus kerja jadi apa juga belum tahu toh, apa jadi dagang bakso atau jadi pedagang lem atau pedagang bensin ya, agen Pertamina, pedagang bensin agen Pertamina atau yang lain. Tapi dasar-dasar dari pola pikir itulah yang perlu Anda kuasai, mumpung Anda masih belajar sebagai mahasiswa. Nah, harapan saya ya Anda belajar dengan sebaik-baiknya. Waktu kuliah kita yang dalam waktu 2 jam ini tentu
tidak mungkin kalau si dosen itu memberikan ilmu semuanya, ilmu konten semuanya ya. Tapi harapan kami Anda dapat menangkap poin-poin yang disampaikan oleh dosen dari sisi keilmuannya, dari sisi sifat-sifat materialnya, kemudian keterkaitan satu dengan yang lain, termasuk bagaimana cara menyelesaikannya. Tuh. Baik, kita kembali. Mas, sampai jam berapa kita kuliahnya? Sampai jam berapa, Mbak? 1,5 jam atau 2 jam? Atau 3 jam? Jam 2 Pak. 2 lebih berapa? 40. 2.40. Oh iya. Iya, ya, baik. Kalau begitu, karena ini pertemuan pertama ya, pertemuan pertama, kedua bagi saya dengan Anda ya. Pertama dulu kan saya dengan Vika. Ini pertemuan yang kedua, kemudian supaya Anda juga tidak jemu ya, nanti Anda belajar kimia analisis untuk apa sih? Saya berikan ilustrasi seperti itu. Apalagi sekarang ilmu banyak Anda dapatkan ya dari internet juga bisa Anda dapatkan, kemudian dari jurnal juga bisa Anda dapatkan. Cuma memang harusnya sih ada pengantar supaya nyambung antara ilmu yang pernah Anda dapatkan dengan ilmu yang sedang Anda hadapi. Baik, saya kira karena ini pertemuan pertama, dari saya itu saja. Kemudian untuk presensinya, gimana presensinya? Seperti biasa ya, seperti yang disampaikan Bu Ika itu ya. Jadi karena saya melanjutkan dari Bu Ika, maka sistem presensi juga sama dengan Bu Ika, materinya juga nyambung apa yang disampaikan oleh Bu Ika, kemudian nanti sampai dengan ujian akhir juga begitu. Saya kira itu ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Kalau tidak ada, nanti saya cukupkan di sini, tidak menutup kemungkinan Anda nanti tanya di grup. Ya. Saya kira itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya pamit ya.